Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bab haramnya zalim dan perintah untuk mengembalikan kezaliman. Wa an Abi Bakrah Nufay bin al-Harith radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakrah Nufay bin al-Harith radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna zamana qad istadara kahayati yawma khalaqallahu samawati wal arda. Sesungguhnya zaman telah beredar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 3 bulan haram. Bulan haram, ini bulan dilarang kita memulai peperangan. Tetapi kalau kita diserang, ya kita boleh mempertahankan diri. Salasun mutawaliyat. 3 dari bulan haram itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tiga-tiganya bulan haram, bulan yang dihormati sejak zaman jahiliyah. Tidak boleh memulai peperangan di bulan tersebut. Wa Rajabu Mudharil ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan yang keempat, bulan Rajab yang terletak di antara 2 Jumadai. Jadi Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, kemudian Rajab, baru Sya'ban. Makanya kemarin kita melewati bulan Rajab, sekarang bulan apa? Sya'ban. InsyaAllah beberapa hari lagi, ya masih Rajab sekarang, masih Rajab. Beberapa hari lagi memasuki bulan Sya'ban. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam sebaik-baik keadaan. Tatkala Nabi sampaikan yang demikian, lalu beliau melanjutkan, ayyu syahrin hadza.
Bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ditanya bulan saja, bulan apa ini? Sahabat bilang Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal kalau kita ditanya, bulan apa sekarang? Rajab. Kenapa sahabatku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Apa mereka enggak tahu? Mereka tahu. Akan tetapi mereka khawatir kalau namanya mau diganti oleh Nabi. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Kami pun diam. Nabi pun diam sehingga kami mengira beliau akan memberi nama dengan nama yang lain. Qala alaysa dzul hijjah, bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Qulna bala. Kami menjawab tentu ya Rasulullah. Qala fa ayyu baladin hadha? Negeri apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, Nabi pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sehingga kami mengira Nabi ingin memberikan nama kota Mekah dengan nama yang lain. Alaisal baldah, bukankah ini adalah negeri, yakni baldatul haram. Qulna bala, kami pun menjawab benar. Qala fa ayyu yaumin hadha? Nabi tanya lagi yang ketiga, hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, Nabi pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sehingga kami kira beliau akan memberi nama dengan nama yang lain. Qala alaysa yauman nahr? Bukankah ini hari menyembelih? Hari menyembelih, ada yang mengatakan ada 4, ada yang mengatakan ada 3. Kalau 3, ini tanggal 10, 11 dan 12 sampai maghrib. Yang menghitung 4 yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah. Dan itu yang lebih rajih, wallahu a'lam. Dirajihkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan Al-Qasimi dalam Syarah Umdatul Ahkam. Bukankah ini hari menyembelih? Qulna bala, kami menjawab tentu. Qal fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syagrikum hadza fasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di ala liyuballighi syahidul ghaib fala'alla ba'da man yablughuhu ay yakuna aw alahu min ba'di man sami'ahu fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, alaikum haram, haram atas kalian. Jadi haram darah,
Gak boleh kita menumpahkan darah sesama muslim. Tidak boleh membunuh. Harta haram, gak boleh kita mengambil harta seorang muslim kecuali dengan cara yang hak. Jual beli misalnya, atau pinjam meminjam. Kehormatan haram, gak boleh kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Serendah apapun derajat seorang mukmin, wajib kita cintai. Walaupun miskin, walaupun enggak pintar, walaupun selama dia muslim, jaga kehormatannya. Jangan engkau meremehkannya, jangan engkau merendahkannya. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan dia mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Engkau yang kaya jangan sombong dengan orang miskin. Engkau yang alim, yang punya ilmu, jangan sombong kepada orang yang baru belajar. Tak boleh sombong. Jangan merendahkan. Engkau yang punya kekuasaan, jangan sombong kepada rakyat jelata. Haram, jangan kau jatuhkan kehormatan mereka. Sebagaimana haramnya harimu ini, di negerimu ini, di bulanmu ini. Haramnya darah, harta, kehormatan seorang muslim seperti haramnya hari Arafah di bulan Dzulhijjah di kota Mekah. Jadi berlipat-lipat keharamannya. Kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Dan Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Kita ini akan mati. Dan kita akan dimintai tanggung jawab atas amal kita. Sehingga beribadahlah mumpung masih hidup. Sampai kapan beribadah? Sampai kita injakkan kaki kita di surga. Jadi beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut. Belum saatnya kita bersenang-senang. Belum saatnya kita santai-santai. Belum. Ini negeri perjuangan. Kita hidup di dunia ini masih berjuang. Jadikan semboyan kita. Dunia pergi meninggalkan kita. Akhirat datang menyambut kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Jangan kau jadikan dirimu anak-anak dunia. Karena sekarang ini saatnya kita beramal, belum dihisab. Sedangkan besok saatnya kita dihisab dan sudah tidak bisa beramal. Kalau sudah mati, sudah enggak bisa lagi kita beramal. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal-amal kalian berbeda-beda. Yani ada orang yang beramal untuk akhirat. Ada orang yang beramal untuk dunia. Inna sa'yakum lasyatta. Sadaqallah. Betul apa yang Allah firmankan. Kita hidup di dunia, ada yang motivasinya, cita-citanya, keinginannya dunia.
Ada yang motivasinya, keinginannya akhirat. Bagaimana sukses nanti di akhirat. Nanti kalian akan ditanya, fasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian dan kalian akan ditanya. Jujur kita pada diri kita dari subuh tadi sampai maghrib ini, apa yang kita kerjakan? Berapa ayat Al-Quran yang kita tilawahkan? Mana lebih banyak umur kita digunakan untuk ibadah atau untuk yang sia-sia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Harus sering-sering kita mohon ampun kepada Allah. Dikira waktu ini enggak akan ditanya. Akan ditanya. Oh, habiskan untuk apa? Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ala fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ketahuilah, jangan sampai kalian kembali menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Jangan saling bunuh. Jangan saling bunuh. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah menceritakan tentang Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, terbunuh banyak sekali kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang mengembala kambingnya. Maka Umar datang. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia orang yang cinta dunia, kata Ibnu Katsir. Begitu datang anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal raqib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan penunggang kuda ini. Padahal siapa dia? Anaknya. Kejahatan datang dari anak, kejahatan datang dari istri, datang dari saudara, keluarga. Sa'ad bin Abi Waqqas berlindung. Begitu datang, wahai ayah, orang-orang sedang berebut kekuasaan. Apa kamu ridho jadi orang Badui seperti ini? Ditepuk dadanya oleh ayahnya. Diam kamu. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda al-ghaniyya al-khafiyya. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang
bertakwa, cukup dan tersembunyi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga oleh Imam Muslim, kata Ibnu Katsir. Gak mau sibuk dengan dunia. Orang lagi pada berebut kekuasaan. Sekarang orang pada rebutan patok laut misalnya. Dia nggak ikutan. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Al-Ghani, ulama menafsirkan ghani kekayaan. Allah berfirman, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapati engkau dalam keadaan miskin lalu Allah memberikan kekayaan kepadamu, yakni bil qanaati war ridha. Kaya itu dengan qanaah dan ridha. Kaya itu dengan qanaah dan ridha. Semoga Allah berikan kepada kita sifat qanaah dan ridha. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Tetapi orang yang kaya hatinya. Qanaah dan ridha. Laisal ghina an kathratil arad, walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya yang banyak hartanya, tapi kaya yang sebenarnya adalah yang kaya jiwanya. Gak mau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad dalam riwayat yang lain, sekiranya aku mempunyai pedang yang jika aku tebaskan ke leher orang kafir mati, tapi kalau ditebas kepada leher seorang muslim selamat, aku tidak mau perang. Artinya walaupun saya tahu siapa yang harus dibunuh dan siapa yang harus diselamatkan, gak mau. Itu kalau zaman fitnah, perang muslim sama muslim, dia menyingkir. Kemudian ketika menceritakan anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mencintai dunia. Kemudian akhirnya dia membunuh Al-Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Siapa yang terbunuh? Husain bin Ali. Dengan perintah pimpinan di atasnya. Begitu cinta dunia awalnya. Akhirnya bisa menghalalkan darah seorang muslim. Ini sejarah berlalu. Sejarah sudah berlalu. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi kita ambil pelajaran. Orang kalau sudah berebut harta, gak peduli nyawa taruhannya. Wasatalqauna rabbakum, kamu akan berjumpa dengan Rabbmu. Fayas'alukum an a'malikum, kamu akan ditanya tentang amal-amalmu. Jadi jangan kira kita hidup begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Zalim kepada istrimu, ditagih di akhirat. Zalim kepada suami, apalagi. Zalim kepada teman, zalim kepada karyawan, zalim kepada tetangga, tidak ada yang dibiarkan. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka dibawakan di bab haramnya zalim. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran, ketahuilah janganlah kalian kembali kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Nabi sudah peringatkan.
tetapi berjalan kehidupan sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Kewajiban kita mencari jalan keselamatan. Bersihkan tangan kita dari darah kaum muslimin, bersihkan lidah kita juga dari kehormatan kaum muslimin. Ala liyuballighi syahidul ghaib, ketahuilah hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'dha man yablughuhu ay yakuna a'lahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi orang yang disampaikan padanya hadis lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Saya antum ngaji di sini, punya pemahaman 70%. Antum menyampaikan kepada istri atau kepada anak, justru anak antum lebih paham hadis yang kita sampaikan. Ini menunjukkan pemahaman itu karunia dari Allah. Pemahaman itu karunia dari Allah. Dan itu terbukti. Para ulama yang mensyarah kitab hadis, ada satu ulama mengeluarkan faidah, 2 faidah, 3 faidah. Ada ulama yang memberikan faidah satu hadis, 10 faidah, 20 faidah. Bahkan Syekh Salim menurunkan 60 faidah dalam hadis Jibril. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pemahaman. Karena di antara makna ilmu adalah ilmu al-fahmu. Ilmu itu pemahaman. Ilmu itu pemahaman, bukan sekedar hafalan. Orang yang mendengar bisa jadi lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala hal balaght, ala hal balaght, bukankah telah aku sampaikan, bukankah telah aku sampaikan? Qulna na'am, kami menjawab betul, iya. Qala Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Muttafaqun alaih. Nabi sudah sampaikan. Makanya kita kadang tulis penyampaian kita. Nasihatin anak misalnya. Kita perlu tulis. Sebagai bukti bahwa kami telah menyampaikan. Tanpa ditulis pun Allah tahu. Cuman kadang anak, teman, nggak dikasih tahu sih. Nah, ini tulisannya masih ada. Bisa. Kita sebagai orang tua kasih nasihat sama anak. Kadang-kadang anak mengingkari. Enggak, bapak nggak bilang gitu. Nih tulisannya masih ada. Gitu. Ada nggak anak mengingkari? Udah dinasehati. Enggak bilang gitu. Nih tulisannya. Fiqhul hadis, fikih yang diambil dari hadis ini, butlanun nasi wa huwa adatun jahiliyatun kanu idahtaju ilal harbi fil ashhuril haram istahalluha wa akharuha ilal ashhuril lati taliha wa akharu ala dhalikal hajj. Haramnya an-nasi, yakni kebiasaan jahiliyah yang apabila mereka perlu perang di bulan haram, mereka halalkan bulan haram. Kemudian bulan haramnya diundur. Ini orang apa? Jahiliyah.
Jadi bikin-bikin hela. Gak boleh, bulan haram sudah ditentukan. Gak boleh dimajukan, gak boleh dimundurkan. Haram. Wallahu a'lam, mirip helah Yahudi. Jangan mancing di hari Sabtu, tapi dia butuh mancing hari Sabtu. Dia pasang pancing hari Jumat, dia tarik pancing hari Ahad. Gitu. Kamu jangan mancing hari Sabtu. Enggak, saya enggak mancing hari Sabtu. Gitu. Itu helah. Adapun ini mengundurkan. Sudah bulan Rajab, tapi dia butuh perang. Dia berperang. Lalu gimana bulan haramnya? Ntar bulan haramnya Sya'ban aja. Enggak boleh. Pelajaran yang kedua, damul muslimi wa irdihi wa malihi haramun ala akhihil muslim. Darah, kehormatan, harta seorang muslim haram bagi muslim yang lain. Fayambaghi siyanatiha wal hifadhu 'alaiha wad difa'u anha. Hendaknya kita memeliharanya, menjaganya, membelanya. Harus dilindungi darah seorang muslim. Harus dilindungi kehormatan seorang muslim. Harus dilindungi harta seorang muslim. Lindungi. Motor teman kita diseret orang, bukan punya saya ini. Nggak boleh, itu harta kaum muslimin, saudara kita. Kita harus melindunginya. Oleh karenanya ketika para ulama mengharamkan direktur bank, karyawan bank, itu, pekerjaannya haram kecuali satpam bank. Itu yang boleh. Kenapa? Karena dia menjaga harta kaum muslimin. Di antaranya ada fatwa yang demikian. Satpamnya doang yang halal. Karena dia menjaga harta kaum muslimin. Tapi yang lain berpandangan sama aja, ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Jadi harta seorang muslim jaga. Apalagi kehormatannya, apalagi darahnya. Yang ketiga, al-muslimu mauqufun baina yaday muwaqqifun atau mauqufun baina yaday rabbih yuhasibuhu ala kulli saghirin wa kabir. Seorang muslim akan berdiri di hadapan Rabb-nya untuk dihisab, baik yang kecil maupun yang besar. Sehingga kaget mereka nanti di akhirat orang-orang itu. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali semua dihitung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa kecil, dosa besar, semuanya dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil semut kecil, dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat keburukan sekecil semut kecil pun dia akan melihat balasannya. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan anggap sepele dosa sekecil apapun. Pelajaran yang keempat, wujubu tablighil ilmi wa naqalahu bi amanatin wa sidqin ba'da fahmihi wa hifdhihi. Wajibnya kita menyampaikan ilmu dan menukil ilmu dengan amanah dan jujur setelah memahaminya dan menghafalkannya.
Yang kelima, jawazu tahammuli qabla kamalil ahliyah wa annal fahma laysa syartan fil adai wa innamal hifdi. Bolehnya dia mengemban ilmu sebelum dia sempurna keahliannya. Karena pemahaman bukanlah syarat untuk menunaikan, tetapi hafal. Misalnya orang menyampaikan hadis, dia nggak paham hadisnya, dia sampaikan saja, boleh. Bukan syarat menyampaikan hadis harus paham selama dia hafal, nggak kurang, nggak lebih. Karena dikatakan di sini bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Dan memang pemahaman itu berlebih kurang. Ada yang paham, ada yang lebih paham, ada yang sangat paham. Ada yang enggak paham. Maka yang terakhir, annasu mutafawituna fi maratibil fahmi, manusia itu bertingkat-tingkat dalam martabat pemahamannya. Maka doa minta kepada Allah agar diberikan kecerdasan. Sehingga ilmu itu didapat bukan hanya sekedar dengan kecerdasan dan kesungguhan, tapi juga dengan ketakwaan. Wattaqullaha fayu'allimukumullahu. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqu mri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa yang mengambil secara zalim tanpa hak dari harta seorang muslim dengan sumpahnya, sungguh Allah telah wajibkan baginya neraka. Mengambil hak orang secara zalim dengan sumpahnya. Misalnya orang lagi pegang HP, kita rebut, ini HP saya. Bukan HP saya. Enggak, ini HP saya. Kok bisa? Ada di tangan saya berarti punya saya. Lalu dibawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan, dia enggak punya bukti. Sedangkan ini HP di saya, betul HP kamu. Orang ini bersumpah demi Allah di hadapan hakim. Karena dia enggak punya bukti, maka dia berarti mengambil harta orang secara zalim. Neraka tempat kembalinya. Itu pengadilan Islam. Sehingga kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia dapati baju besinya ada di tangan Yahudi. Lalu katanya, ini baju besi saya. Saya enggak pernah menjualnya dan saya enggak pernah meminjamkannya. Kenapa ada di tanganmu? Kata Yahudi, bukan, ini punya saya. Buktinya ada di tangan saya. Dibawa ke pengadilan. Siapa pengadilannya? Syuraih atau yang lain? Seorang tabi'in. Maka diminta bagi orang yang menuduh, mana saksinya, buktinya? Enggak ada bukti. Maka kata Syuraih,
qadi, ini berarti milik kamu Yahudi. Ali bin Abi Thalib rela dengan keputusan hakim. Tapi Yahudi tersentak luar biasa. Qadinya seorang muslim yang diadili seorang khalifah. Sementara dirinya Yahudi, tapi kok perkaranya dimenangkan? Maka kata Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Kemudian Yahudi bilang, waktu itu kamu mau berangkat perang Siffin atau apa, kemudian baju besi ini jatuh dan aku mengambilnya. Diberikan kepada Ali. Ali bin Abi Thalib melihat Yahudi ini masuk Islam, maka dia hadiahkan baju besinya kepada Yahudi. Akhirnya Yahudi juga. Itulah keindahan hukum dalam Islam. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar. Sungguh Allah telah wajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan haram baginya masuk surga. Faqala rajulun, lalu ada orang yang berkata, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun itu sesuatu yang remeh ya Rasulullah. Faqal, Nabi bersabda, wa in qadiban min araq. Araq sajaratul ma'rufun yastaku bi'awadi. Araq pohon yang sudah terkenal, dipakai buat bersiwak dengan rantingnya. Walaupun sebatang siwak harganya 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Kita ambil dari orang dengan sumpah kita, neraka tempat kembalinya. Haram baginya surga. La ilaha illallah. Jangan pernah pengin sesuatu yang bukan milik kita. Untuk mampir di masjid, itu ada Quran bagus nih, baca Quran, masukin tas dibawa pulang. Jangan, bukan punya antum, taruh lagi, baca aja. Buat belajar di rumah, beli. Jangan ngambil aja nih, perpustakaan kalau lama-lama habis. Jangan ambil kalau bukan punya kita. Kalau mengambilnya dengan sumpah, ini ancamannya. Adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa an Adi ibni Umairah radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, siapapun di antara kalian yang aku angkat jadi amil, fakatamana mikhyatan fama fawqahu, lalu menyembunyikan jarum atau yang lebih kecil dari jarum. Kana hululan, itu adalah hulul, kecurangan. Arti makna hulul, mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Orang yang ditugaskan untuk menarik harta, lalu dia ngumpetin
jarum atau yang lebih kecil dari jarum itu ghulul. Yani khiyanatul ghanaim ala wajhi saraqah qabla qismatiha. Yani dia khianat dengan ghanimah, dia mengambil dengan cara mencuri sebelum dibagi. Kana hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang dengan membawa jarum itu nanti di hari kiamat. Ya Allah, ditugasin untuk mencatat SPP. Singkatan apa SPP? Bayaran sekolah lah. Lalu dia kantongin itu. Kebetulan anaknya misalnya dia nggak melanjutkan sekolah, masuk kantong sendiri, gulul. Hati-hati. Jadi kalau kita ditugasin urusannya dengan duit, waspada. Jarum aja jadi masalah. Berapa sih harganya jarum? Gak nyampe 500 rupiah. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Lalu ada seorang yang berkulit hitam menghadap Nabi SAW. Dia orang Ansar. Ka'ani anzuru ilaihi. Kata Adi bin Umairah, kayaknya aku melihat orang itu. Ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Ya Rasulullah, terimalah tugasku ini yang kau bebankan. Jadi dia melepas jabatannya sebagai penarik amil. Saya nggak jadi deh, petugas atlet PSPP nggak mau. Qala wa malak. Ini petugas SMP sebagai contoh saja. Qala wa malak. Kemudian kenapa kamu, kata Nabi? Emang kenapa? Qala sami'tuka taqulu kada wa kada. Karena saya dengar engkau mengucapkan begini dan begini. Barang siapa yang aku angkat sebagai amil, kemudian dia menyembunyikan jarum atau yang lebih kecil dari jarum, itu adalah ghulul, yang itu akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa apa yang dia ghulul itu. Saya enggak mau kalau begitu, balikin. Qal, Nabi bersabda, wa ana aqulul an. Saya tegaskan lagi sekarang, kata Nabi. Man ista'malnahu ala amalin falyati biqalilihi wa katsirihi. Siapa yang aku tugaskan sebagai amil, hendaknya dia datang dengan membawa yang sedikit maupun yang banyak. Fama utiya minhu akhadha wa man nuhiya anhu intaha. Apa yang diberikan hendaknya dia ambil, apa yang enggak diberi diam, selesai. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jangan senang-senang kita dikasih tugas jadi bendahara, jadi apa. Itu amanah, tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kalau orang urusan dana itu sering rembes. Bocor halus, lama-lama bocor besar. Karena duit itu hijau, manis. Kalau rekening kita kosong, nyantai. Begitu rekening kita, waduh, gede, bawaannya mau apa? Keranjang apa? Itu bawaannya, ini duit siapa? Tahu-tahu kok paket datang terus.
Diwaspada itu orang kalau udah rekeningnya udah banyak, saldonya maksudnya. Lihat dulu duit siapa ini, jangan main itu. Belanja, belanja, belanja. Kalau duit kamu, ya itu aja nggak boleh sembarangan belanja. Duit kita, halal, hak kita, itu harus berpikir digunakan untuk apa. Ada juga pertanyaannya di hari kiamat. Min ainak tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Itu duit halal, apalagi duit orang. Dan itu gampang sekali zaman sekarang dipindahin saldo itu. Dari rekening yayasan ke rekening pribadi, mudah sambil tiduran bisa. Waspada. Sekecil jarum saja akan dimintai tanggung jawab. Yang bukan haknya jangan. Fil hadisi wa'dun syadidun wa zajrun aqid fil khiyanati minal amil fil qalili wal kathir. Di dalam hadis ini ada ancaman keras, peringatan yang tegas kepada pengkhianatan bagi para amil sedikit maupun banyak. Hati-hati. Yang suka megang-megang duit itu. Apakah namanya bendahara, apakah namanya apa. Yang kedua, al-hirsu 'alal bu'di 'anil imaratil wadhaifil 'ammah. Anjuran agar kita menjauhi pegawai atau petugas yang mengurus urusan umum. Fa innaha madhannatut taqsir, karena disitulah kemungkinan curang ada, mengurang-urangi, taksir. Benar kata Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, merasa cukup dan tersembunyi. Pelajaran yang lain, wulatul umur yanbaghi an ya'riful jihatil lati yaruddu minhal malil 'am fayakhudhu ma huwa halal wa ma lam yujiz akhadahu yaruddu ila ahlihi. Para penguasa hendaknya dia mengetahui kemana harta itu dialokasikan, apa yang halal dia bisa mengambilnya, apa yang tidak kembalikan kepada ahlinya. Waspada. Pelajaran yang keempat, jawazu na'tur rajuli bima fihi lima'rifati idza lam yakun dzalika yaghdabuhu. Bolehnya kita menyebut ciri-ciri seseorang untuk diketahui selama dia tidak marah. Sebab dikatakan seorang lelaki berkulit hitam. Menyebut hitam begitu nggak apa-apa kalau untuk identitas. Walidzalika qala fil hadis, oleh karenanya dikatakan dalam hadis ini, faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar, berdiri seorang berkulit hitam menghadap Nabi dan dia orang Ansar. Pelajaran yang kelima, sur'atu audatis sahabah radhiyallahu anhum lil haqqi ba'da ma tabayyana lahum. Para sahabat radhiyallahu anhum segera kembali kepada kebenaran tatkala nyata baginya. Takut yang udah balikin. Aku serahkan tugas ini ya Rasulullah.
Nah, kalau antum kira-kira nggak sanggup, nggak bisa amanah, maka udah mendingan lepas tanggung jawab itu. Kasih sama orang lain. Oh, orang lain lebih korup dari saya. Sok tahu. Gitu. Kalaupun mungkin begitu, yang penting antum selamat. Oh, kalau semuanya nggak ada yang mau, bagaimana? Banyakan yang mau daripada yang nggak mau. Itu berat itu. Dan amanah itu bertingkat-tingkat. Ada yang cuman 1 juta, 2 juta, enggak, saya enggak tertarik. Masih bisa 10 juta masih. Kalau sudah miliaran, nah itu beda lagi. Beda lagi. Amanah bertingkat-tingkat. Maka jalan selamatnya menjauhi. Urusan umum ini bahaya ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.